Selamat melayani. Dua kan? Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari baik, kesempatan baik sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Kita bisa berkumpul lagi di tempat ini. Semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Karena itu mari kita sama-sama persiapkan hati kita untuk ibadah pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang sangat baik, teramat baik bagi kami semua. Terima kasih Bapa penyertaan-Mu dalam setiap hidup kami. Kami ada tempat ini, kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Satu kerinduan kami juga Bapa, kami rindu untuk menerima berkat rohani. Karena itu Bapa, kami mengucapkan hati kami dan kami mau sambut ibadah kami pada sore hari ini. Kiranya Engkau selalu mengajar dalam ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa siap syukur. Haleluya. Amin. Terutama bagiku, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama
bukan karena kekuatanku, anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, bukan karena kekuatanku, Kami siapkan hati kami untuk ibadah penyembahan kami pada sore hari ini, Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja dalam setiap hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, Bapa, kami tetap memanggil Engkau, Bapa. Kami tetap menyebut Engkau Raja dalam setiap kehidupan kami. Karena Engkaulah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan.
siap untuk memuji memuliakan namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Amin. Siap buat joget? Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Goyang ya. Yesusku aja di dalam
Ayo, kita punya satu sobat yang setia. Ayo joget lagi. Ini tapi Rino sih dandung tok hari ini. Biar keringetan. Tapi saya minta benar-benar memuji nama Tuhan. Amin. Karena kita datang ibadah ke sini bukan hanya sekedar ibadah, sekedar datang itu namanya silaturahmi. Amin. Saya tadi lupa belum nyapo hambari. Selamat datang ku, tak panggilku aja wis ya. Selamat datang ku di rumah JGS Kokam. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin baru pertama kali koko lihat ibadah di sini sih pakai YouTube ya. Ya, luar biasa. Hati kita untuk kebenaran firman Tuhan.
Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong. Saudara, sama-sama kita balik berdiri. Berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Mari kita buka hati kita. Ya Bapa, ya Yesus, ya Tuhanku. Kami berkumpul di sini ya Bapa. Berikanlah mata hati kami untuk terbuka kepadamu. Mau merendahkan hati kami masing-masing sebagai murid ya Tuhan, untuk dapat mendengar, untuk dapat melakukan, untuk dapat menyaksikan semua keajaban ya Bapa. Bapa, urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Sembunyikanlah hamba di balik salib-Mu. Berikanlah hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang setia ini Tuhan, kekuatan hati mereka, kekuatan pendengaran mereka, dan terutama buka hati mereka, sehingga apa yang mereka dengar, mereka dapat melakukannya, dan mereka dapat menyatakan akan kebaikan dan kebesaran. Dan Kaulah Tuhan dan Raja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk. Saya perkenalkan, nama saya Hussein Bono. Istri saya hadir, Bu Christine. Mungkin sebagian saya tahu hanya beberapa orang aja ya, dan semuanya baru pertama kali
Saya mempunyai anak 3, semuanya sudah besar-besar semua, tapi belum nikah. Yang pertama sudah membantu di perusahaan, dan yang kedua buka grooming binatang ya di Jalan Indragiri. Yang ketiga masih sekolah di Jakarta. Kami bergerak di bidang pendidikan, Bapak Ibu. Yang di belakang mungkin dengar ya? Oh, ya, saya panggil kau aja ya di sana, daripada om tante ya. Berarti kau sama Cici aja deh, ya. Lebih enak ya kau sama Cici. Kau kalau sama Cici berkumpul sore hari ini untuk apa kira-kira? Ibadah. Ibadah itu biasanya mendengar ya? Ya, mendengar yang baik-baik, yang enak-enak tentang Tuhan. Tapi sore hari ini saya mau buka pikiran Koko sama Cici ini semua. Yang terutama menempatkan diri kita sebagai murid. Perintah Tuhan loh, jadikanlah semua bangsa murid. Apakah jadi pengikut? Murid. Siapa yang pernah TK? Semua pernah pasti. Iya kan? Nah, begitu masuk di sekolah, kira-kira apa yang Anda rasakan? Ingat nggak? Harus sukacita kan? Kalau gurunya ngamuk-ngamuk terus gimana? Ya marah sepertinya. Betul ya? Jadi kalau beribadah punya hati sebagai seorang murid. Ya, jadi seorang murid itu dengar kalau misalnya engkau diam aja terus gurunya gini, kau bisa senyum kok? Bisa dah, engkaunya bisa senyum, iya kan, luar biasa. Jadi kalau ke sekolah mintanya apa? Senyum, coba senyum kiri kanan coba. Nah, iya kan, ganteng-ganteng loh ya, cantik-cantik loh ya. Nah, kita harus punya hati yang sebagai murid. Ya, bisa berekspresi, aku seneng kumpul lagi di sini, bukan lagi pengikut Yesus, tapi jadi murid Yesus. Yes, jadi murid Yesus. Amin. Tadi lagu Jawanya apa? Pisau ya. Bisa. Saya lihat Cici langsung gawe di gini ya. Ya kan? Ya itu harus ya. Harus. Sekarang kalau di saya kan punya sekolah. Jadi kalau begitu mau masuk, anak-anak harus ekspresinya apa? Happy, senyum, hai gitu, ya kan? Nggak boleh gurunya, hai, nggak bisa. Nah, saya berkesempatan di depan ini sebagai guru, bukan sebagai pendeta yang dalam pikiran, wah, luar biasa pendeta. No, sebagai guru. Jelas ya, sebagai guru, jadi jangan dianggap yang aneh-aneh. Hidupnya enak apa gini, enggak. Ya, sebagai guru saya ada kesempatan mengajar sore ini. Ya, pelajaran pertama boleh saya tanya. Yang di bawah 50 tahun? Enggak ada. Yang di atas 60 tahun? Semua di atas 60 tahun ini ya kan. Kira-kira saya di atas berapa ya? Nah, di bawah? Di bawah 50. Waduh, puji Tuhan. Di bawah 50. Berapa? 55. Ada lagi yang mendekati? 52. Ada lagi? 7. Hah? 57. 5 mendekati 54. Sama-sama kocak lebih juga, ya kan? Nah, sudah 60 tahun lagi, buahnya makan garam enggak? Buahnya apa? Makan garam, makan micin, lengkap Pak. Iya kan? Apalagi tiap hari gorengan. Iya kok ya? Enak nggak gorengan di depanku? Auce ya, itu lagi auce kan di situ. Bapak Ibu, kalau sudah umur sekian kira-kira yang paling diinginkan ini apa? Semoga sehat. Ya, coba berdiri. Nomor 1 apa? Coba berdiri. Sehat. Yes, sehat. Silakan duduk. Loh, duduk dan berdirinya masih kuat tuh.
Cici ini satu. Sehat. Amin. Nah, kalau sudah pikirannya sehat, saya tanya lagi. Yang buat kita mikir lagi apa? Kira-kira nanti sekarang yang lagi badannya nggak enak ada nggak? Yang encok, yang lutut ada nggak? Hah? Banyak ya semua ya? Oke. Berarti kalau sehat bisa nggak kepikir nggak sehat? Ya, kita kalau lihat tahun depan saya harus sehat lagi, betul nggak? Kepikir nggak begitu Anda kena flu dikit? Kepikir nggak jadi nggak sehat? Kepikir nggak? Iya kan? Batuk mikir, ini batuk 2 minggu gak mari-mari ya, betul nggak? Sudah mikir nggak? Mikir nggak sih? Kemudian kalau sudah batuk 2 minggu udah selesai, kepala ikut pusing, betul? Dikasih obat 1 hari 3 kali, nggak mikirnya apa? Aduh, cocok, mikir nggak? Mikir kan? Mulai kalau sudah mulai mikir, mulai kumat sakitnya sama kuatir, betul nggak? Kuatir hidup ini kalau sehat jadi tidak sehat. Udah ya, dari sehat mikir satunya menjadi tidak sehat. Kalau sehat, khawatir nggak? Enggak. Kalau tidak sehat jadi khawatir. Apa yang dikhawatirkan? Ada 2 lagi. Jelas ya? Jadi kalau hidup sekarang sehat dan tidak sehat. Kalau sehat khawatir nggak? Kalau tidak sehat jadi khawatir. Khawatirnya ada 2 lagi. Khawatir apa? Nah, jangan cepat-cepat. Khawatirnya ada 2 lagi. Nah, 1 bisa sehat membaik, yang 1 bisa buruk, belum mati buruk. Jangan cepat-cepat. Betul nggak? Jadi apa? Memburuk. Nah, jadi lihat ya. Tadi dari sehat, tidak sehat, muncul 2 khawatir lagi. Ya lek baik, ya lek tidak baik. Nah, tambah buruk, iya kan? Kalau tambah buruk, muncul khawatir lagi enggak? Ada muncul 2 khawatir lagi, iya kan? Iya kalau masih dikasih kesempatan hidup. Kalau meninggal, betul nggak? Meninggal itu masih dikasih khawatir lagi. Betul nggak? Betul nggak? Khawatirnya apa? Masuk surga atau masuk? Nah, jadi selalu sisi yang satunya ya, yang mikir 2 khawatir lagi. Masuk neraka itu loh, ada khawatir lagi. Betul nggak? Duh, khawatirnya apa Pak? Kalau masuk neraka, betul kan? Khawatirnya original sama crispy. Original sama crispy. Ada yang tahu nggak? Original sama ayam goreng itu loh. Kalau sudah masuk neraka kan digoreng jadi crispy sama original. Ya, jadi pelajaran hari ini tentang khawatir itu selalu ada dalam pikiran kita, selalu ada dan selalu lagi dan jadi lama-lama jadi akal. Siapa yang bawa Alkitab hari ini? Ada yang bawa Alkitab? Bawa HP, ya, boleh dibuka HP-nya. Bisa lihat HP-nya? Tulisannya gede-gede, bisa lihat? Oke, hari ini yang sudah membaca siapa? Ya, belajar baca Alkitab toh, tiap hari ya. Yang belum atau lupa atau utang masih yang utang baca Alkitab? Ya, tidak apa-apa jujur. Ya, Cici utang baca Alkitab ya? Baca, ya baca. Yang tadi pagi tidak baca siapa? Baca semua ya? Puji Tuhan. Bacanya jam berapa?
jam 3 luar biasa. Luar biasa. Kenapa jam 3? Hah? Nah, ternyata jam 3 itu ada rumusnya. Jam 3 itu baik baca Alkitab. Tuhan pasti jawab. Nah, punya iman bahwa Tuhan pasti Allah. jawab. Jam 3 itu ada rumusnya. Ingat ya, Yesus waktu menampakkan diri di laut, yang lainnya lagi mancing nggak dapat, yang dikira hantu itu jam 3. Jam 3 pagi. Ya, ayo kita sekarang kalau tadi sudah baca, sekarang belajar ya. Filipi 4 ayat yang ke-6. Bisa ada yang bantu bacain? Ya, terima kasih. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Yang ke-6 dulu ya. Janganlah hendaknya kamu perintah lu. Jangan duduk di sini, jangan pergi sini. Tapi janganlah Saya tanya, kita kalau ngomong hendaknya itu kira-kira bahasa hendaknya itu untuk apa? Ada hal yang kecil ya dalam hati kita. Ojo-ojo. Nah, tadi ya. Ada kata ojo-ojo itu berarti sudah khawatir enggak? Khawatir. Tuhan sudah ngomong, janganlah hendaknya, jangan buka celah. Khawatir itu kita secara manusia lihat, waduh, besok anak-anak ini mau ngelamar kerja, dapat panggilan dari perusahaan besar. Kira-kira Koko Cici doain anaknya enggak? Ya. Doain, ya kan? Doainnya apa bilang? Pasti kamu masuk. Atau saya percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Yang pertama atau yang kedua? Ayo, pilih yang mana? Yang kedua ada. Yang pilih yang pertama, pasti anak saya diterima. Dulu waktu muda berani ngomong gitu, betul kan? Tapi begitu kita mengalami kehidupan yang sekarang, gak berani kita. Tuh, ya. Nah, kita kupas satu-satu ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Tentang apa? Mungkin bisa keras sedikit. Tante yang di belakang, tentang apa tante bisa dibaca? Apapun Yang terjadi. Nah, apapun yang terjadi juga, ya, apapun, tidak ada spesialnya. Apapun juga, berarti kita ini berserah nggak? Berserah. Jadi ingat ya, ini perintah loh. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Waduh, cucuku sakit, Rek. Sudah 1 minggu gak sembuh-sembuh. Khawatir gak? Khawatir, mikir sana. Wis pergi dokter tak? Sudah, Mam. Sudah. Minum obat lu masih 3 hari, masa langsung cosplang? Khawatir. Yang sudah punya cucu? Semua sudah punya cucu, pasti cakep-cakep, kangen semua yang sama cucunya. Iya kan? Ada yang double, ada yang nyenengno, betul kan? Ya. Ada yang gemesno, ada yang manggelno. Ada enggak? Ya, iya kan? Ada. Iya kan? Ini apa sih? Ya, sudah diajarin sampai umur sekian kok cinta teman, manggelno. Ya kan? Dikasih omong nggak ngerti, buandel terus ada nggak? Ada. Ada.
Ada ya? Ada. Ada. Terus tugas kita apa? Marah kadang-kadang. Nah, kadang-kadang marah. Siapa kalau yang tiap pagi mendoakan satu anak dan cucu? Tua, ibu, Semua ya? mama harus doain. Nah, cucu, mama semua didoain, betul nggak? Waktu ini ada nggak? Ada. Harus ada, betul nggak? Itu sudah satu iman yang Koko Cici sudah terapkan. Sudah umur Ya. sekian ini yang diterapkan doa. Tentang apa? Nah, ini saya tanya, tentang apa? Tak dongak nonyo yo nanti sogepol. Ada yang doa gitu, jujur? Ya, tentang sekolahnya kita harus sehat. Tentang Sekolahnya sehat. sehat, itu yang terutama. Ya, jadi anak yang Baik. berbakti Berbakti sama orang tua. berbakti sama orang tua itu sebenarnya yang harus digaris bawah. Amin. Ya, zaman dulu sama zaman sekarang beda. Nah, sekarang Koko Cici kalau zaman dulu itu wajahnya ngoyo untuk siapa? Untuk anak cucu. Betul enggak? Itu pun masih Anda kuat. Padahal umur sekian Tuhan banyak sudah berkati kebaikan. Betul ya? Koko umur berapa? 70 berapa? 78. Wah, luar biasa. 78. Saya lihat dari jalan sendiri. Oh iya. Betul ya? Rumahnya dekat sini. Enggak, mikrolet. Hah? Mikrolet, Oh, mikrolet. mikrolet. Waduh. Luar biasa. Di situ. Oke, berarti kita mulai sadar ya. Apa yang di depan mata kita sudah mulai tahu ada akar khawatir. Ya, akar khawatir yang muncul secara tiba-tiba, yang nggak tahu bagaimana, tidak pada saat doa, betul ya? Aduh, dengar anaknya, Mam, uang sih tak pinjam kemarin kemakan teman saya. Waduh, no. Betul ya? Jadi gua khawatir, yang ada ngomel. Betul ya? Terus kalau doa jadi khawatir. Betul ya? Karena apa? Sudah tidak bisa kontrol diri. Waduh, sudah pinjam 200 juta. Ya, kemudian tidak ada ujungnya. Kita jadi khawatir. Khawatir jadi kepikiran. Jadi kepikiran. Kalau banyak mikir jadinya tadi sehat apa enggak? Sehat. Jadi mikir dua lagi, iya kan? Nah, saya tanya, waktu ngasih uang itu doa apa enggak? Tapi dasarnya apa? Nah, aku nih kalau dikasih modal 200, jadinya ini 500. Mikir kan? Mikir kan? Diizinkan enggak? Diizinkan. Diizinkan karena apa? Berdoa. Karena iman. Karena percaya. Enggak, karena keinginan. Ya, jadi dasarnya khawatir, akarnya khawatir dari keinginan. Waduh, saya lihat anaknya tetangga kemarin naik sepeda motor, hari ini sudah naik mobil. Kepikiran nggak? Mikir. Ya, jadi mikir jadi keinginan. Betul ya? Keinginan, lupa yang namanya iman. Betul nggak? Nah, berarti sore hari ini sudah belajar ya apa yang namanya khawatir. Akarnya dari mana? Keinginan. Bisa ditulis di HP-nya. Tuhan, berilah aku kehendak-Mu, jangan keinginanku. Ya,
Sama dulu saya sama istri, masa mudanya ribet karepnya sendiri, pergi luar kota, pergi sana, pergi sini, duduk sama anak kayaknya gak ada waktu. Ya, pulang taunya capek, taunya gegeran saja. Lah anak-anak ini jadinya gimana? Pagi mereka sekolah, pulang maunya damai, melihat papi mainnya geger. Karena apa? Ini diberkati. Ya, ini diberkati. Nah, kalau tadi sudah tahu akarnya khawatir, doa kita ini sering enggak? Sekarang kalau saya tanya ya pelan-pelan, kalau sakit otot atau sakit, waduh sakit banget, kira-kira minum obat apa? Sebelum ke dokter yang bisa Bapak Ibu yang biasa minum apa? Nah, menghilangkan nyeri, obat apa yang biasanya Tante minum? Konstan, apalagi? Antalgin, paracetamol untuk kalau panas, betul nggak? Betul. Kalau badannya panas, nurunkan pakai apa? Kalau nyeri pakai apa? Antalgin, Voltaren, betul kan? Iya. Terus konstan, Neuralgin, betul kan? Sementara atau? Sementara. Coba. Sementara betul nggak? Betul ya, sementara. Kalau sudah 1 minggu, kira-kira pergi kemana? Pergi ke dokter. Nah, ini ada yang doa, betul kan? Ada yang doa. Sekarang saya tanya, pernah nggak menganggap doa itu sebagai Voltaren? Wis tahu salah Tuhan, tolong luputkanlah. Pernah nggak kayak doa itu? Selalu, betul ya? Selalu menganggap doa sama Tuhan itu kayak apa? Painkiller untuk suatu waktu. Sadar nggak kita seperti itu? Nah, tapi kalau Anda sebagai seorang Koko Cici, sebagai seorang murid, oh tadi aku diajari tentang khawatir. Berarti besok pagi berdoa tentang apa? Khawatir. Tuhan, aku kok gak ada yang gak ngerti ya tentang khawatir. Saya tanya, semakin hari kira-kira Anda semakin bertumbuh gak? Bertumbuh. Bukan cari firman yang enak didengar. Itu hati seorang murid. Jadi kita mau merendahkan hati, tidak usah repot-repot. Duduk, Tuhan saya tidak ngerti. Ayat ini saya tidak ngerti. Bukan minta lagi sudah. Karena kita tahu akar khawatir dari mana? Dari iman. Jadi kalau sudah jadi murid, tidak ada inginnya. Ingat tidak waktu TK? Iya kan? Datang ke kelas, lihat cucu kita itu datangnya apa? Happy, ada ingin apa-apa? Tidak ada. Ingin ke sekolah, belajar saja. Kepingin ketemu sama teman-teman. Seperti sekarang hari ini, ketemu Koko Cici ini, oh aku, nah itu udah senang. Modalnya cuma punya hati itu. Makanya Tuhan bilang, punya hati seperti hati anak-anak. Tidak ada keinginannya. Ya, jadi sore ini kita berkumpul di sini sebagai murid. Ingat, berarti besok minggu depan kumpul lagi harus sebagai murid. Bukan jadi pengikut. Kalau pengikut Pak Wijaya kemanapun, welok kerumunan ke sana, tidak. Tapi tahu, oh kepala sekolahnya Pak Wijaya. Hari ini saya dipanggil sebagai guru. Ya, ada yang cucunya lebih dari 3. Ada 1, 2, 3, 4. Lebih dari 3 cucunya. Nah, 4 sudah. Mayoritas di situ. 4 itu kalau saya tanya, ada enggak yang paling disenangi? Hah? Ada. Kok bisa? Karena bisa menolong. Nah, karena bisa. Bayangkan.
bisa punya sesuatu yang lebih dari cucu kita. Bisa no, salah satunya bisa no. Kemana-mana kalau jalan digandeng, kira-kira kita perhatian nggak sama dia? Ya, gandeng. Ayo, siapa? Segitu. Itu diberkati. Apakah sekarang kita mau punya anak kaya segitu kemudian melakukan hal itu? Nggak mau. Kelihatannya diberkati. Iya. Oke? Nah, kalau malam hari ini sudah ada benih-benih khawatir, waduh, cucuku yang satu ini ada kekurangan, jalan keluarnya bagaimana? Mungkin pendiam, mungkin ada kekurangan ini, ADHD. Kira-kira gimana? Apa yang dilakukan oleh Koko Cici? Berapa lama Anda berdoa? Ingat nggak waktu pertama kali mau punya rumah? Ingat nggak? Ingat ya? Pertama kali mau punya rumah ya? Itu ya, ada impian, terus kedapat satu rumah. Kira-kira hati Anda gimana? Bersyukur ya? Pas dapat, jadi bisa kalau belum berdoa, sekarang coba ngerti ya, pelan-pelan ya. Kalau jadi murid di rumah harus membaca Firman Tuhan. Kalau sudah bisa membaca, biasanya kepingin menulis. Saya tanya, menulis iman kita ini dari mana? Apa kita baca firman Tuhan, membaca, terus kita tulis sama tangan? Merenungkan. Iman timbul dari Kebenaran. terus kemudian tangan kita ngapain? Lakukan. Mendengarkan, langsung nulis apa langsung? Melakukan. Merenungkan. Mengucapkan. Mengucap, meresapi itu diproses hati, kemudian mengucapkan. Kapan toh? Sudah baca firman dah hari ini? Mengucapkan sudah atau belum? Mengucapkan sama membaca beda loh. Mengucapkan beda loh. Kebenaran. Ayo coba sekarang sama-sama baca lagi Filipi 4 ayat 6. Mungkin Om baca, Koko baca. Coba baca ya. Didengarkan pelan-pelan ya. Ya, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Membaca. Koko membaca ya. Coba yang baju biru, kacamata. Ya. Tadi membaca dengan meresapi firman. Ada mic-nya nggak bisa? Bisa ada mic-nya. Ini belajar ya. Kalau jadi murid kan belajar ya. Nah, sekarang kita belajar. Ya, kita belajar. Coba dibaca dengan meresapi. Kalau Dibaca, itu kan ada Filipi 4 ayat 6 langsung. Membaca dan meresapi itu gimana? Kalau kita membaca ya, hendaknya kamu jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu membaca. Kalau meresapi, setelah kita membaca kita mikir, oh seperti ini ya. Oke, sekarang gurunya kasih contoh ya. Kira-kira ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa
Kerasa nggak? Kerasa nggak? Kerasa nggak? Kalau itu doa Anda, firman Tuhan, Anda nyatakan dengan hati Anda, janji Tuhan apa? Terus caranya gimana? Kita sudah nyadari ke akarnya. Nah, bahwa akarnya itu keinginan, kita sudah sadar. Ya sudah, kita doa pada umumnya, baca firman Tuhan, imani. Cara ngimani nggak usah repot-repot. Sampai benar-benar hatinya kita ini, kata-kata tadi, janganlah hendaknya. Nah, kamu dengan aku khawatir, itu dipraktekkan, ya? Bisa? Ya? Kok yang di belakang? Bisa ya? Di situ. Bisa kelihatan tangan saya? Berapa? 2. Sudah punya Alkitab? Sudah. Bisa dibaca Alkitabnya? Hurufnya masih kecil apa besar? Sudah besar? Ya, terima kasih. Ya, mulai di situ. Jadi kalau ada yang butuh Alkitab besar, nanti Kawijaya yang akan membantu. Jumlahnya berapa? Saya akan coba. Mari kita tunduk kepala. Bapak, terima kasih Kau telah memberikan hati yang luar biasa kepada kami semua untuk firman-Mu ya Tuhan, benar-benar ada di dalam hati kami. Amin. Buatlah firman-Mu ini kami dapat melakukannya di usia-usia kami ini, bukan karena angka, tetapi usia ini kami bisa menggunakan waktu lebih dekat kepadamu, lebih mengerti akan janji-Mu, karena kami melihat anak cucu kami selalu Kau berkati ya Tuhan. Kebaikan-Mu selalu mengirim dalam kehidupan kami, dan kesehatan selalu memberikan pujian syukur kepada Tuhan. Ini kami bersekutu sehati, urapi kami semua. Firman-Mu menghidupi kami. Berilah kami kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami doakan, Engkau yang memberikan kuasa kepada kami, dan semuanya terjadi atas kehendak. Berilah kami Tuhan hati yang damai, penuh sukacita, karena Engkau telah berikan segala sesuatu, terutama di dalam kasih-Mu dan pengorbanan yang kami rasakan sungguh luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan Engkaulah Allah Tuhan dan Raja kami. Haleluya ya Bapak. Amin. Thank you. Terima kasih untuk berkat rohaninya. Jemaat terberkati. Amin. Memahami. Bukan terberkati karena ada iming-iming mau dapat Alkitab besar loh ya. Hari puji Tuhan, mari kita berdoa untuk memberikan yang terbaik, memberikan persembahan. Saya minta Nanda ini berdoa. Mari kita berdoa karena kita sudah menerima firman Tuhan yang sangat. Praise the Lord. Praise the Lord. Let us sing. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. Praise on the mountain. I praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered. Praise when I'm in. Praise in the water. I am on the sky. As long as I'm breathing.
untuk Bapak Presiden kami, sehingga dia dapat melakukan tugasnya dengan baik. Dan biarlah Indonesia menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk kami tinggal. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk PS Wijaya yang senantiasa menjadi gembala kami lansia di tempat ini. Biarlah Kau berikan kesehatan buat beliau dan anak istrinya. Berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya, sehingga hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapa di surga, kami serahkan juga semua Bapak Ibu lansia di tempat ini, pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan senantiasa memberi kesehatan, Tuhan senantiasa memberi kekuatan, sehingga hanya nama Tuhan yang senantiasa dimuliakan dalam hidupnya. Kami senantiasa bersyukur dengan apa yang kami peroleh hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi kami serahkan ibadah lansia GIG di tempat ini, supaya semuanya dapat senantiasa berjalan dengan lancar, dan hanya nama Tuhan yang dimuliakan di atasnya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur malam ini. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sedikit informasi, mungkin Koko sama Cici tanya tadi harus ngasih ide, terus ngasih persembahan di kantong persembahan kok sihnya masuk no omplong. Omplong ini kami pakai untuk memberkati. Seperti hari Senin kemarin sudah kita wujudkan, kita pelayanan bersama 26 jemaat ke Yayasan Tuna Tabur Tuai di situ. Di situ jadi puji nama Tuhan, sedikit banyak kita memberkati dan ada sembako, baju layak pakai semua dari jemaat. Cuman itu aja. Sebelum saya kembalikan ke pengumumannya, saya mau undang Tante Yeni dulu maju ke depan. Saya minta untuk hambanya berdoa karena kemarin Tante Yeni ulang tahun. Tante Yeni. Mari semuanya terkasih, kita sama-sama pakai berdiri, kita angkat tangan untuk Tante Yeni. Bapak, terima kasih ya Bapak. Hambamu berulang tahun, 1 tahun lagi yang Kau berikan. Kami bersyukur kesehatan yang Kau berikan kepadanya. Kami bersyukur berkat selalu mengiringnya. Dan selalu doa yang terbaik untuk anak cucu selalu dia iringnya. Kau selalu berikan yang terbaik Tuhan dalam kehidupan beliau. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, berikan beliau kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk dapat belajar lagi sebagai murid. Di dalam nama-Mu kami belajar, berdoa, dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Saya berikan ke Pak Nisa. Ya, shalom. Ya. Pertama terima kasih buat Pastor Agus, ya, luar biasa ini didampingi istri ya, bisa boleh melayani lansia di tempat ini. Ya, ini komunitas kami JIG Stokam. Ya, mungkin ada satu pertanyaan, JIG ini apa ini gitu ya. JIG itu Jesus is good. Ya, kita yakin Tuhan Yesus itu baik. Dan Yestokamnya kita bukan sekali lagi bukan mau meluruskan tentang Yesto di sananya, tapi Yestokam di tempat kami artinya Yesus tolong kami. Jadi kita punya keyakinan semua bahwa nanti Yesus datang kedua kali untuk menolong kita semua, bukan kamu, bukan kamu, bukan kamu, tapi nolong kita semua. Jadi Yesus tolong kami. Ya, seperti itu. Misi visi ada di sini, kita diberkati. Bukan hanya diberkati tapi memberkati, terutama saling mengasihi. Tadi firman-Nya juga dibawa untuk kita saling mengasihi. Yang keempatnya harus penuh inovasi. Inovasinya apa? Untuk nyenengno hati Tuhan Yesus. Ya, seperti kemarin kita lakukan di Yayasan Tabur Tuai, kita berikan memberkati. Ini sangat luar biasa, bukan mau cari viral. Saya selalu pasang di YouTube, hari ini pun live sudah
Ya seakan-akan jemaahnya segini, enggak apa-apa. TikTok yang lihat tadi hari ini 1400. Ini luar biasa. Separuhnya tadi Facebook nanti ya pasti ada yang lihat. Nanti besoknya baru saya kemas, saya share di YouTube. Nah YouTube pun ya puji Tuhan bisa sampai 1000 lebih. Nah ini bukan untuk katanya nanti kita lagi cari duit. Puji Tuhan, moga-moga aja ya. Betul enggak? Ya kalau dapat duit ya moga-moga aja. Tapi itu kan dunia, saya tidak mengejar itu. Yang pasti nama Tuhan dipermuliakan, itu yang utama. Oke, pengumumannya besok minggu depan Rabu tetap ada ibadah. Terus nanti jangan lupa Jumat terakhir di BD Kasih Filia. Nanti mungkin satu kesempatan nanti Pastor Agus juga bisa melayani di sana. Mungkin jemaatnya bisa hampir 5 kali ini ya, bisa sampai 100. Nah kita sukacita, tapi ya tetap ketemunya ya lansia gini ini wes ya noliane wes ya pancet ya ompong-ompong ya. Tapi katanya tetap cantik, tetap ganteng ya, betul nggak ya? Ini paling enom ya kita ya. Saya juga gocap, selisihnya titik nih. Saya gocap bobo usese ya, kiranya terus Tuhan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terlebih saya bertemu dengan Ko Agus ini baru pertama kali di JKI, di tempatnya Bu Febe. Saya paling pertama yang menentang namanya pemuritan. Saya mulai dari pelayanan sampai diaken, sampai akhirnya saya lepaskan diaken itu di gereja, selalu memberikan instruksi untuk pemuritan. Itu saya enggak dalam arti pemuritan. Kita ini anaknya Tuhan Yesus, katanya Tuhan Yesus adalah firman. Ya firman ini patokannya. Nah, setelah saya mendengarkan di JKI, saya enggak ono tuntunannya ya ruwet loh. Betul enggak? Ya betul enggak? Jadi saya setuju tentang guru dan murid, itu sangat-sangat setuju. Karena kalau kita enggak dituntun, ya seperti PA yang akhir-akhir ini mulai gencar ya, pendalaman Alkitab ya. Itu pun harus cari guru yang benar-benar bisa jadi guru. Jangan ada motivasi lain. PA pendalaman Alkitab saya senang. Terlebih lagi saya pernah menentang loh, lansia kok disuruh pendalaman Alkitab. Kanggo opo? Itu ternyata bekal buat kita. Ya, terutama apa? Nanti kita bisa cerita bagi cucu, bagi anak. Juga kita jadi guru gitu loh. Saya dulu nentang sekali, apalagi namanya Abah, ayo baca Alkitab. Saya tentang itu di gereja. Apa baca Alkitab? Alkitab kok dibaca tok? Apa bedanya baca novel, baca koran? Bodoh bacain. Hari ini saya dicelikkan. Terlebih lagi kalau kita membaca dengan penuh perasaan, gak bodoh ternyata. Saya ngakui waktu itu Abah, penting memang kita harus baca Alkitab. Sampai mungkin saya 13 tahun, 14 tahun yang lalu suka nulis renungan di Facebook. Boleh dilihat. Saya nulis saja. Saya juga baca. Nah tapi hari ini ditegaskan dengan perasaan ini loh yang saya barusan tahu. Ya kan? Dengan perasaan ini penting. Kalau kita cuma baca aja, Pak Gunawan kenceng tadi bacanya. Kayak mic tambah kenceng tambah. Tapi lebih enak gak bocor. Iya kan? Luar biasa. Tapi hari ini memang kita dikirim seorang hamba Tuhan. Saya bukan ngecap juga. Waktu itu saya hanya selalu saya pasang status, tak pasang ini tuh Agus ini. Ternyata langsung dapat WA chat terus. Lu kenal sama orang ini? Lu terus jadi pendeta lah. Macam-macam tuh ada. Dan akhirnya beberapa orang saya tanyain, saya barusan kenal. Hari ini pun setelah saya masuk di gang, loh papaku di sana, loh baru kenal lah papa nih, aku ya kenal juga. Nah ini loh, ini namanya jalannya Tuhan. Saya rindu Ko Agus atau Pastor Agus dan kapok-kapok di sini bisa kembali lagi menjadi guru, dan kita semua siap untuk jadi murid. Jangan sampai kita patah semangat, apalagi lansia. Jadi murid bukan masalah usia. Kita harus berguru kepada yang lebih muda pun. Kalau itu bisa memberkati kita, luar biasa. Ya, setuju ya? Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Ya, nanti pengumuman berikutnya ada di dalam grup. Ya, kiranya terus kita akan mengawal JIG ini dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Saya yakin saya pun hari ini tidak memberikan materi kepada pendeta Agus, dan Tuhan pasti memberikan hal yang luar biasa baik, bukan kepada jemaatnya, tapi hamba Tuhan pun bisa mendapatkan hikmat
untuk jadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Mari kita akhiri ibadah ini dengan kita bangkit berdiri. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Pastor Agus untuk pelayanannya di komunitas yang kecil, komunitas yang sederhana. Kiranya tetap hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Untuk selamanya, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Ya, puji Tuhan, firman hari ini membawa pribadi lepas pribadi untuk tidak khawatir lagi, karena khawatir adalah akarnya adalah keinginan. Bukan keinginan-keinginan yang tidak berkenan, tapi fokus melakukan kehendak Tuhan. Kiranya firman hari ini akan menjadi rema yang luar biasa indah, untuk jadi berkat yang indah dibawa pulang untuk jadi rema kehidupan pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat lawatan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu yang sempurna Tuhan sampai hari ini Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, terkhusus saya berdoa buat firman hari ini Tuhan, kiranya menjadi berkat yang terindah Tuhan, untuk dibawa pulang pribadi lepas pribadi, untuk menjadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Terkhusus hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat Pastor Agus Tuhan, Engkau terus pakai semakin dahsyat Tuhan, semakin luar biasa Tuhan. Turunkan hikmat-hikmat mulia dari-Mu Tuhan. Terkhusus juga Tuhan, Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati keluarganya. Kiranya Tuhan, Engkau wujudkan suatu kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu dan tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah
segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih. Ya, foto dulu.